Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitur Puspitasari dengan NIM 2118136. Di sini saya akan menerangkan tentang dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan Pembelajaran SKI MTSMA dengan dosen pengampu Bapak Ubaidillah. Langsung saja, dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Hisham, kemudian secara berturut-turut manusia, wanita, dan lelaki memeluk Islam sehingga berita Islam tersebar di Makkah dan banyak orang yang memperbincangkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memerintahkan Rasul-Nya menyampaikan Islam dan mengajak orang-orang kepadanya secara terang-terangan setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara tersembunyi. Nah, adapun ibrah dari dakwah terang-terangan ini, yang pertama, sesungguhnya ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan kepada kaum Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya, ini mengejutkan mereka. Dan hal ini jelas tampak pada reaksi Abu Lahab ketika mendengar kabar bahwa Islam tersebar. Dan kesepakatan tokoh-tokoh Quraisy untuk memusuhi dan menentang dakwah Nabi ini. Hal ini menjadi jawaban telak bagi orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam sebagai salah satu buah dari nasionalisme Arab. Akan tetapi, sebenarnya tuduhan-tuduhan tersebut orang yang mengetahui kepalsuan dan kenaifannya. Betapapun tuduhan tersebut dalam pandangan mereka harus dilontarkan guna menghancurkan Islam. Dan pengaruhnya tidaklah penting bahwa tuduhan itu harus besar. Kemudian yang kedua, ibrah yang kedua, sebenarnya bisa saja Allah tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan peringatan kepada keluarga dan kerabatnya. Karena sudah cukup dengan keumuman perintah Allah yang berbunyi, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, perintah ini sudah mencakup kepada keluarga dan kerabat dekat. Lalu apa hikmahnya? Nah, ini merupakan isyarat kepada beberapa tingkatan tanggung jawab yang berkaitan dengan setiap muslim pada umumnya dan para dai pada khususnya. Kemudian tingkat tanggung jawab yang paling rendah adalah tanggung jawab seseorang kepada dirinya. Karena mempertimbangkan pertumbuhan tingkat tanggung jawab ini, rentang waktu permulaan wahyu cukup lama, yaitu sampai Nabi Muhammad SAW mantap dan menyadari bahwa ia adalah seorang nabi dan rasul, bahwa apa yang diturunkan kepadanya adalah wahyu dari Allah yang harus diyakininya dulu dan mempersiapkan dirinya untuk menerima prinsip, hukum, dan sistem yang akan diwahyukan. Kemudian tingkat tanggung jawab yang berikutnya adalah tingkat tanggung jawab kepada keluarga dan kerabat. Pelaksanaan dari tanggung jawab ini, Allah secara khusus memerintahkan nabinya agar memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatnya setelah perintah bertablik secara umum. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki keluarga dan kerabat. Namun, tidak ada perbedaan antara dakwah Rasul kepada kaumnya dan dakwah seorang muslim terhadap sesamanya dan keluarga atau kerabat dekatnya. Hanya saja
Rasulullah berdakwah kepada syariat baru yang didudukkan Allah kepadanya, sedangkan seorang muslim berdakwah dengan dakwah Rasul. Nah, Nabi bahkan wajib memaksa keluarganya untuk melaksanakannya. Nah, hal ini juga berlaku seorang muslim terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Kemudian, tingkat tanggung jawab yang ketiga adalah tingkat tanggung jawab seseorang alim atau seseorang yang berilmu terhadap kaum dan negerinya, dan seorang penguasa terhadap negeri dan kaumnya. Masing-masing dari keduanya ini merupakan pengganti tanggung jawab dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Selain itu, imam dan penguasa juga disebut sebagai khalifah atau pengganti nabi. Jadi, sebagai seorang mukallaf, Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan sebagai pemilik keluarga dan kerabat dekat, Nabi bertanggung jawab terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Kemudian, sebagai seorang nabi dan rasul, beliau bertanggung jawab terhadap semua manusia. Adapun ibrah yang ketiga adalah Rasulullah SAW mencela kaumnya karena mereka menjadi tawanan tradisi nenek moyang mereka untuk menyembah berhala tanpa melihat baik dan buruknya. Rasulullah SAW kemudian mengajak mereka untuk membebaskan mereka dari belenggu taklid buta dan fanatisme terhadap tradisi yang tidak bertumpu di atas landasan pemikiran dan logika yang sehat. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Islam datang untuk memerangi tradisi dan melarang untuk masuk dalam jeratnya. Hal ini karena semua prinsip dan hukum Islam dilandaskan pada pemikiran, akal, dan logika yang sehat. Sedangkan tradisi hanya didasarkan pada dorongan, keinginan mengikuti semata tanpa ada unsur seleksi dan pemikiran. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf apabila ada pemilihan kata atau tatanan kata yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.